Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Anime Z Recap. Kali ini Anime Z Recap akan merekomendasikan anime bergenre harem dengan MC yang overpower dan berikut ini adalah rekomendasinya. Tapi sebelum itu dukung channel ini dengan menekan tombol merah yang bertuliskan subscribe, karena satu dukungan dari kalian sangat berarti untuk konten kreator kecil seperti saya. Pada 30 tahun yang lalu terjadi sebuah fenomena aneh bernama ruang distorsi yang menghancurkan pusat Eurasia. Dari peristiwa itu tercatat 150 juta orang menjadi korban dan sampai sekarang masih terjadi ruang distorsi itu, namun dalam skala yang lebih kecil daripada yang awal. Cerita anime ini akan berfokus pada Itsuka Shidou, seorang anak SMA biasa. Pada saat terjadi ruang distorsi, Shido bertemu dengan seorang gadis misterius yang tidak memiliki nama yang berpakaian gaun dengan armor dan memegang pedang di tangannya. Belakangan diketahui, Shido diberitahu oleh adiknya, Kotori, bahwa gadis yang dia temui itu adalah seorang spirits, yang mana menjadi penyebab utama terjadinya ruang distorsi ketika kemunculannya di bumi. Untuk menghadapi spirits itu hanya ada dua cara, yaitu dengan cara pembicaraan dan pemusnahan. Namun karena Shidou tidak menginginkan melalui jalur kekerasan, dia memilih jalan satu lagi, yang mana membuatnya mau tidak mau harus menghadapi spirits dengan cara membuat spirits itu jatuh cinta padanya. Dari situlah dimulai pertarungan date bagi Shidou untuk menaklukkan spirit dan membuatnya jatuh cinta. Anime Isekai Nonbiri no Uka menceritakan tentang kehidupan Hiraku Machio di dunia lain, Isekai. Hiraku berpindah ke dunia lain ketika ia meninggal dunia di usia 39 tahun akibat sebuah penyakit yang telah lama ia derita. Sebelum menuju alam roh, jiwa Hiraku sempat dihampiri oleh dewa dan diberikan sebuah kesempatan untuk hidup kedua kalinya di dunia lain. Hiraku yang sebelumnya sudah lama terdiam di ranjang rumah sakit segera menyetujui hal tersebut, dan ia meminta untuk dihidupkan dengan kesehatan penuh dan kemampuan untuk bercocok tanam alias bertani. Tak hanya ingin tinggal diam, Hiraku lantas mencari tempat yang pas untuk dijadikan tempat tinggal dan ia memutuskan untuk mendirikan rumah di dekat sebuah pohon yang sangat besar. Di sana, ia mulai membuat berbagai macam alat penunjang kehidupan seperti rumah, benteng pelindung, sumur, ladang pertanian dan sebagainya. Setelah berhasil, ia tiba-tiba menemukan seekor anjing yang terluka dan Hiraku pun mencoba merawatnya. Tak berselang lama setelah kedatangan ras anjing, Hiraku mulai kedatangan makhluk hidup lainnya seperti laba-laba raksasa, vampir, malaikat maut, lebah raksasa, elf, hingga lizardman. Kedatangan makhluk dari ras lain tersebut membuat tempat tinggal, rumah, yang sebelumnya sudah Hiraku bangun tidak cukup luas untuk menampung mereka. Hiraku pun melakukan ekspansi dengan terus-menerus memperluas tempat tinggalnya hingga menjadi sangat besar layaknya sebuah desa. Dari sekian banyak ras yang tinggal bersamanya, Hiraku juga sudah mulai memilih makhluk yang pantas menjadi istrinya. Cerita Isekai Nonbiri no Uka berpusat pada Hiraku Machio yang menjadi kepala desa bagi seluruh makhluk yang tinggal bersamanya dan terus menjalankan kegiatan bercocok tanam serta mulai menjalin hubungan kerjasama dengan desa lain. Anime Seirei Gensouki ini mengikuti protagonis, Haruto Amakawa, yang bereinkarnasi ke dunia fantasi sebagai seorang anak laki-laki bernama Ryo. Dirinya sebagai Ryo memiliki kenangan dan keterampilan dari kehidupan sebelumnya, dan ia segera mengetahui kalau ia memiliki kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan roh. Ketika Ryo menjelajahi dunia baru ini, ia terlibat dalam jaringan intrik politik dan pertempuran magis. Ia membentuk ikatan yang mendalam dengan berbagai karakter, termasuk seorang roh kuat bernama Aisyah, yang menjadi sahabat setianya. Bersama-sama, mereka menjalani tantangan dari dunia. Sepanjang anime ini, Ryo berjuang dengan identitas ganda dan tanggung jawab yang datang dengan kekuatan barunya. Ia harus menemukan cara untuk mendamaikan dirinya yang lalu dan sekarang agar dapat memenuhi takdirnya dan melindungi orang-orang yang ia hargai serta sayangi di dunia yang baru ini. Touya Mochizuki yang berusia 15 tahun secara tidak sengaja dibunuh oleh dewa. Sebagai permintaan maaf, dewa mengizinkan dia untuk dibangkitkan, akan tetapi karena dia tidak dapat mengirimnya kembali ke dunia lamanya, dia dikirim ke dunia fantasi bersama dengan satu permintaan khusus. Touya menggunakan permintaannya untuk membawa smartphone-nya ke dunia baru bersamanya,
Ponsel tersebut telah dimodifikasi oleh Dewa, sementara Touya tidak dapat menghubungi dunia lamanya dengan ponsel tersebut. Ponsel dapat dengan mudah diisi ulang oleh sihir dan dapat berfungsi dengan normal seperti mengakses data dari dunia lamanya dan dapat menggunakan fitur yang relevan untuk dunia barunya seperti fungsi GPS ke lokasi yang diidentifikasi secara komprehensif di atasnya. Dewa juga sangat memperkuat kemampuan fisik, magis, dan kognitif Touya sampai tingkat tertentu sebagai permintaan maaf lebih lanjut atas ketidaknyamanan membunuhnya. Touya mendapatkan keuntungan penuh dari kesempatan kedua dalam hidupnya. Touya berteman dengan banyak orang yang berbeda, terutama wanita dan orang-orang berpangkat tinggi di dunia baru. Dia mulai melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain, menyelesaikan perselisihan politik, pencarian kecil, dan dengan santai menikmati dirinya sendiri dengan teman-teman barunya. Anime Infinite Stratos ini menceritakan perjalanan MC yang bernama Ichika Orimura. Dalam waktu dekat, seorang ilmuwan Jepang menciptakan kerangka luar bertenaga teknologi tinggi yang disebut Infinite Stratos, IS. Memiliki teknologi dan kemampuan tempur yang jauh melebihi sistem senjata lainnya. IS mengancam akan mengganggu stabilitas dunia. Menghadapi senjata yang sangat kuat tersebut, negara-negara di dunia memberlakukan Perjanjian Alaska, yang menyatakan bahwa IS tidak boleh digunakan untuk tujuan tempur militer, dan bahwa teknologi IS yang ada harus didistribusikan secara merata ke semua negara, untuk mencegah satu negara mendominasi yang lain. Namun, beberapa saat setelah IS diperkenalkan, masyarakat mengalami perubahan drastis. Karena IS hanya dapat dijalankan oleh perempuan, terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan kini mendominasi masyarakat dibandingkan laki-laki. 10 tahun setelah IS pertama kali diperkenalkan, dunia telah memasuki era baru yang damai. Namun, seorang bocah lelaki Jepang berusia 15 tahun bernama Ichika Orimura mengubah segalanya. Selama pertemuan yang tidak disengaja dengan pakaian IS yang sedang berhibernasi, terungkap bahwa dia memiliki kemampuan bawaan untuk mengoperasikan IS, satu-satunya laki-laki di dunia yang mampu melakukannya. Melihat potensinya, pemerintah Jepang secara paksa mendaftarkan pemuda yang kebingungan tersebut ke Infinite Stratos Academy yang bergengsi, sebuah akademi multikultural tempat para pilot IS dari seluruh dunia dilatih. Karena itu, ia memulai kehidupan sekolah menengah yang sibuk dengan dikelilingi oleh gadis-gadis yang berlatih untuk menjadi pilot ahli IS. Meskipun mereka tampak menikmati kehidupan sekolah yang mendebarkan bahaya ancaman dan musuh tidak pernah terlalu jauh. Nah, itu tadi adalah rekomendasi dari saya. Bila kalian suka silakan klik tombol like. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu rekomendasi dari saya dan sampai bertemu di konten selanjutnya.